Iya, pemirsa, kita akan ke Mbak Yudit lagi. Mbak Yudit, kita tahu bahwa dalam pengakuannya Rosa mengaku memang ada istilah-istilah dan itu dia berkomunikasi dengan Angie melalui BlackBerry. Iya. Tapi Angie membantah ini ya. Nah, menurut Anda ketika dalam kasus Nazarudin ternyata tidak digunakan sama sekali undang-undang ITE, apakah ini memang karena tidak tepat atau ada yang lalai tidak memasukkan undang-undang ITE? Ya itu saya belum tahu bagaimana strateginya KPK untuk menentukan penetapan undang-undang ya, karena setiap institusi kan punya strategi yang berbeda-beda. Hanya buat saya agak janggal aja gitu, janggal di mana ketika ada data percakapan elektronik yang udah jelas-jelas salah satu terdakwa mengatakan saya bercakap-cakap melalui A gitu. Pengalaman saya seharusnya data elektronik itu tuh harus langsung divalidasi gitu kan. Benar nggak sih ini yang diungkapkan oleh Rosa ini apakah benar-benar data asli atau memang rekayasanya dia? Divalidasi maksudnya gimana Mbak? Disita begitu handphonenya untuk kemudian diteliti atau ada cara lain? Iya, divalidasi dalam artian apakah pengakuan Rosa ini benar-benar valid? Iya. Iya nggak? Kan bisa saja seperti tadi Mbak Mbak Lita katakan upaya Angie itu adalah menarik empati bla 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 gitu. Nah sekarang siapa sih yang bisa tahu bahwa percakapan yang diungkapkan Rosa itu tentang apel Washington, apel Malang, ketua besar, ABCD, itu bukan rekayasa. Iya. Benar nggak? Kita nggak pernah tahu kan. Tapi kalau secara undang-undangnya bagaimana? Apakah boleh menyita hak milik seseorang sebelum dia menjadi tersangka? Loh, bukannya boleh atau tidak, jika diperlukan untuk keperluan penyidikan kan jadi seharusnya jauh sebelum proses persidangan dimulai ini semua sudah harus clear begitu ya? Selayaknya seperti itu, karena saya pikir dari mana kita bisa mengetahui percakapan itu valid atau tidak, sementara kita mempertanyakan ketua besar itu siapa sih? Nah Mbak, ini kan dikatakan juga oleh Angie kan handphonenya ini hilang, dia berganti handphone, jadi handphonenya ada masalah dan sebagainya begitu ya. Katanya atau hilang. Masih bisa dibuktikan data dari handphone yang sudah tidak ada itu? Sebetulnya sih bukannya bisa atau tidak, tetapi kita kan mau menelusuri benar nggak sih ada percakapan antara Rosa dengan Angie, iya nggak? Benar nggak sih Rosa ini mengatakan tentang si ketua besar itu siapa, tentang Angie itu benar nggak meminta uang ini itu. Nah buat saya pribadi kalau misalnya memang ada percakapan itu benar atau tidak, maka langkah yang pertama adalah memvalidasi keterangan Rosa itu sendiri, apakah itu valid atau tidak. Ketika itu sudah valid, benar-benar itu percakapan ada, dan itu memang handphone milik Rosa, dan itu data dibuktikan sesuai dengan protapnya, undang-undang ITE, maka keterangan-keterangan selanjutnya itu bisa menjadi dasar. Jadi kalau menurut Anda karena tidak adanya validasi itulah, makanya tidak heran kemudian tidak ada dengan rekaman mudahnya, itu di dalam BAP dari Angelina Sondah. Iya, dengan mudahnya Angelina Sondah bilang, itu bukan saya. Terus dengan mudahnya dia mengatakan, wah handphone saya hilang dengan ini, karena tidak pernah ada satu protapnya itu gitu, validasinya itu tuh tidak diketahui. Lalu kira-kira langkah ke depan ini masih bisa tidak penyidik untuk mengejar mungkin sampai ke RIM? Kalau saya bilang sih bukan. Masih bisa untuk mengejar semua data-data track record ini? Bukan saya sih bukan masalah langsung ke RIM ya. Kita sebetulnya sangat mudah kok tinggal ngecek track record. Biarpun alasannya BlackBerry-nya mungkin berikut SIM cardnya juga sudah hilang entah kemana atau rusak atau apalah gitu. Tetap masih bisa di. Saya rasa kan mau pengakuan Angelina Sondah itu bukan saya atau apa segala macam, it's her business ya, apapun pengakuan dia. Tapi secara teknis masih bisa dikejar, dibuktikan? Secara teknis itu mungkin bisa, tetapi kan pengakuan itu bukan hanya sekedar data BlackBerry saja, masih banyak cara-cara lain. Nah gitu. Ke Mbak Rita pertanyaan saya, Mbak, kalau kita kemarin melihat ya Angelina Sondah yang tenang,
teratur, dan kemudian Mbak juga tadi melihat masih ada ego terlihat dari dia. Apakah itu sebenarnya menunjukkan satu pesan bahwa dia merasa dirinya cukup aman, ada seseorang atau siapapun yang membackup dirinya sehingga dia merasa kasus ini cukup aman buat saya begitu? Ya aman pastinya, karena dengan kasus yang sama pasti dia bisa keluar dari partainya. Ini sekarang malah dipindahkan ke tempat yang lebih enak. Anda melihat adanya confidence karena adanya suatu rasa aman di balik itu? Betul. Ada yang melindungi gitu. Ada yang melindungi merasa bahwa ya comfort dia di sana. Dia juga tampil comfort zone. Yes. Jadi merasa bahwa udah deh, apa yang ku ngomong yang ngomong aja sesuai dengan harapan para teman-temanku di belakang sana gitu kan. Jadi dia merasa dilindungi dan dia merasa bahwa saya juga harus membela partai saya misalkan gitu ya. Ya itu jadinya jadi terlihat seperti waduh percaya diri malah gitu. Jadi kesannya seperti itu. Iya, ada saat-saat di mana Angelina Sondakh sedikit terlihat emosinya ketika saya tidak tahu itu emosi atau apa, ketika dijawab dia tidak menggeleng. Kemudian ada juga yang dia mengatakan menekankan badannya ikut menekan. Itu gesturnya apa itu Mbak? Itu mencoba untuk meyakinkan diri sendiri atau mencoba untuk meyakinkan majelis hakim sebenarnya? Enggak, justru aduh please deh gitu. Jadi kesannya kayak gitu deh. Jadi merasa bahwa iya betul itu satu penekanan secara yang tidak eksplisit. Tapi itu natural nggak sih, ekspresi natural apa? Tidak. Bukan orang yang namanya penekanan itu simbolik. Itu tidak dilakukan harusnya di dalam satu persidangan. Tidak boleh seperti itu. Apalagi dengan dia yang namanya maaf kata dia seorang intelektual tinggi loh, dengan dia sekolah yang S3 dan bla 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 gitu kan. Itu tidak menunjukkan satu manner ya, dalam arti kata etika berbicara pun juga itu udah nggak benar gitu loh, seperti itu. Menarik sekali. Baik. Tapi bagaimanapun juga banyak sekali pihak yang berharap bahwa akan ada tempat konfrontasi antara para saksi ya, Rosa, Yulianis dan juga Angelina yang satu-satunya yang berkata agak berbeda nih dari dua saksi berbeda sebelumnya. dari yang lain. Dan juga sebenarnya kami juga sudah mengundang pihak KPK, namun sudah dihubungi berkali-kali namun tidak bisa dihubungi pada pagi hari ini. Jadi kami juga mencoba untuk menampilkan sisi lain dari KPK. Tapi terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini Mbak Yudit dan juga Mbak Lita Gading. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Metro Pagi. Ya pemirsa, kami akan kembali jeda. Kami akan segera kembali dengan berbagai rangkuman informasi lainnya.